Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perulangan atau yang biasa disebut dengan looping. Nah, perulangan itu sama halnya dengan percabangan. Sama-sama membentuk kelompok yang berisi baris-baris perintah yang nantinya akan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Nah, itu tergantung dari hasil logika kondisi. Nah, sama halnya dengan percabangan, di sini perulangan itu memiliki kondisi. Jadi selama kondisinya itu true atau benar, maka perintah atau baris yang sudah dikelompokkan itu akan dikerjakan. Nah, di sini bedanya dengan percabangan adalah baris perintah yang sudah dikelompokkan itu dikerjakan hanya satu kali kalau misalnya kondisinya itu benar. Nah, kalau di perulangan, kalau selama kondisinya itu benar, baris perintah akan dikerjakan bisa lebih dari satu kali. Nah, yang dikerjakan itu ya perintah yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada tampilan kata-kata ISB atmaluhur sebanyak 5 baris. Nah, kalau kita praktekkan di bahasa pemrograman C++, jadinya seperti ini untuk mencetak kata-kata ISB atmaluhur sebanyak 5 baris. Berarti ada 5 baris perintah cetak. Nah, hasilnya sesuai dengan contoh, perintahnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mencetak kata-kata ISB atmaluhur itu sebanyak 100 baris atau 1000 baris? Maka perintah cout-nya ini ada 1000 baris. Nah, kalau misalnya kita menggunakan perulangan, perintahnya akan lebih simpel lagi ya. Nah, itu nanti kita bahas ya bagaimana untuk mencetak kata-kata ISB atmaluhur sebanyak yang kita mau ya menggunakan perulangan. Nah, perulangan itu ada 3 bentuk ya, for, while, dan do while. Tiga-tiganya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengerjakan perintah lebih dari satu kali secara berulang-ulang. Nah, perulangan itu ada 4 bagian ya. Ada inisialisasi, yaitu persiapan nilai awal ya. Jadi nanti kita buat variabel yang kita berikan nilai awal. Kemudian ada proses, yaitu baris perintah yang sudah kita kelompokkan untuk dieksekusi atau dikerjakan. Kemudian ada yang namanya iterasi. Nah, ini ada kaitannya dengan inisialisasi, yaitu perubahan nilai awal. Nah, kenapa nilai awal itu perlu dirubah, nanti saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya terminasi, yaitu kondisi di mana perulangan itu berhenti. Nah, bentuk umum dari for itu sebagai berikut ya. Di sini ada nilai awal, kemudian kondisinya, kemudian ada perubahan kondisi. Kemudian seperti halnya percabangan, statementnya ditaruh di antara kurung buka dan kurung tutup kurawal. Nah, kalau digambarkan ke dalam flowchart bentuknya seperti ini. Itu sama halnya dengan percabangan, di sini kita menggunakan
belak lupa. Contoh dari program perulangan menggunakan for seperti ini ya, ini bisa kita coba. Nah ini tadi contoh kita cetak kata-kata ISB sebanyak 5 baris tanpa menggunakan perulangan. Kalau menggunakan perulangan jadinya seperti ini. Itu nilai awal, kemudian kondisinya I lebih kecil atau sama dengan 5. Kemudian kondisi berikutnya adalah perubahan kondisi, yaitu I++. Atau ini sama saja dengan I sama dengan I ditambah 1. Kemudian jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Oke, kita coba. Nah, hasilnya sama seperti tadi, cuma bedanya ini kita menggunakan perulangan. Nah, kemudian perulangan while. Nah, untuk perulangan while itu kondisi awalnya ada di posisinya seperti ini ya. Kemudian ada kondisi, ada prosesnya nanti baris perintah, kemudian iterasi. Nah, untuk penggambaran flowchart-nya sama halnya seperti perulangan for. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Ini bisa kita coba. Nah, untuk iterasinya kita taruh di bawah sini ya. Tapi masih di dalam perulangan. Oke, kita jalankan. Oh, masih ada yang error. Oke, ini kurang. Oke, hasilnya sama seperti yang tadi ya. Cuma bedanya kita di sini pakai while. Oke, berikutnya adalah do while. Nah, coba bedanya dengan for dan while ini, bagian atau perintah-perintah yang sudah kita kelompokkan itu paling tidak dikerjakan minimal 1 kali. Nah, minimal 1 kalinya itu seperti apa nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian perulangannya itu dikerjakan terlebih dahulu, baru dia meriksa kondisi. Nah, bentuk umumnya seperti ini, sama seperti halnya while tadi ya. Untuk nilai awalnya ada posisinya di sini, kemudian langsung masuk ke perulangan. Nah, jadi di sini kondisi awalnya sama seperti halnya perulangan while tadi. Nah, cuma bedanya perulangannya dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ngecek kondisi. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, baris perintahnya itu paling tidak dikerjakan minimal 1 kali. Nah, untuk bentuk flowchart-nya, decision-nya ada di bawah. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Ini kita coba. Oke, kita running. Nah, hasilnya sama seperti tadi ya, penggunaan for dan while.
Nah, berikutnya nested loop. Jadi di sini artinya perulangan bersarang. Nah, jadi di sini perulangan di dalam perulangan. Nah, ini bisa aja kombinasi antara for, while, ataupun dengan do while. Nah, bentuk umum dan flowchart-nya seperti berikut. Nah, contoh programnya ini bisa kita praktekkan di bahasa pemrograman C++ ya. Nah, di sini untuk outer loop-nya pakai for. Nilai awal, kondisinya, iterasinya. Nah, di sini inner-nya pun pakai for. Oke, kita coba. Shading error. Masih ada error. Oh, kurang. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, ini kita hapus. Oke, kita jalanin. Nah, hasilnya jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya bagaimana membuat program dengan tampilan seperti berikut. Ini sudah kita contohkan tadi ya. Kita menggunakan perulangan for. Kita coba pakai for ya. Oke, di sini kata-kata Pangkal Pinang. Berulang 3 kali. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, contoh berikutnya, tampilannya seperti ini, kita tinggal tambah aja ya. Tambahin aja di sini cetakan untuk Bangka Belitung.
hasilnya sama ya. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, bagaimana membuat tampilan seperti ini ya, berarti kita menggunakan dua perulangan. Ini bisa kita hapus saja, yang ini kita pangkal pinang ya. Oke, kita coba. Hasilnya sama aja ya. Di sini ada spasi, kita bisa pakai di sini spasi ya, sebelum perulangan yang kedua. Kita taruh di sini aja. Nah, jadinya seperti ini. Oke, yang berikutnya, bagaimana cetak kata-kata pangkal pinang tapi menggunakan nomor urut. Nah, kita di sini kalau kita lihat hanya satu perulangan aja ya. Jadi kita pakai satu perulangan. Nah, untuk nomor urutnya bagaimana? Nah, di sini kita bisa manfaatkan variabel i, karena di variabel ini berisi nilai ya, mulai dari 1 sampai 4 ya sebenarnya. Tapi 4 itu enggak sampai ke cetak kalau misalnya kita menggunakan i. Misalnya contohnya untuk perulangannya kita taruh di sini i. Nah, kita gabung, kemudian di sini kita kasih titik ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sama seperti tadi ya. Jadi kita pakai aja dua perulangan ya. Tapi memanfaatkan variabel i. Jadi di sini kita buat lagi satu ya. Nah, di sini Bangka Belitung. Nah, ini akan berlanjut ya. Jadi pada saat di sini i-nya nilainya 4, maka kondisinya salah. Ya, jadi 4 lebih kecil dari 3. Nah, ini kan kondisinya salah. Maka dia keluar dari perulangan, kemudian melanjutkan perintah berikutnya. Nah, kebetulan perintah berikutnya juga perulangan. Nah, i-nya ini di sini kita jangan pakai yang ini ya. Kita mulai pakai yang 4. Nah, jadi seperti ini kita ganti jadi 6. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk latihan berikutnya silakan Anda coba sendiri ya, bagaimana membuat tampilan seperti ini ya, menggunakan perulangan. Nah, ini latihan yang kedua, ini latihan yang pertama ya, kemudian ini latihan yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Ini bagaimana mengurutkan angka, bentuknya seperti ini ya. Yang jelas ini menggunakan perulangan. Kemudian hasilnya seperti ini bagaimana menggunakan perulangan. Nah, ini latihan yang terakhir ya. Nah, nanti Anda coba ya bagaimana menghasilkan tampilan seperti ini menggunakan perulangan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.